Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana hari ini dengan Anda? Semoga sehat dan sukses. Yang mana hari ini saya akan membahas tentang uji kompetensi atau sertifikasi profesi. Sebelum pembahasan ini, mari kita berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini berguna untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Langkah-langkah uji sertifikasi kompetensi profesi, khususnya DLSP 2 teknik kendaraan ringan, ya, yang Anda harus ketahui ada beberapa langkah. Kita lihat langkah pertama, yaitu mengajukan pendaftaran. Ya, mengajukan pendaftaran di sini, ya tentu Anda harus sudah mempunyai syarat-syaratnya. 1. Ijazah atau rapot bagi yang masing kelas 3 SMK. 2. Sertifikat pendukung atau sertifikat sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. 3. Kartu pelajar atau KTP atau SIM. Langkah berikutnya, ya tentu Anda daftar tuh di TUK atau DLSP. Anda daftar, ya tentu nanti akan mengisi formulir permohonan sertifikasi kompetensi, yaitu Prom APL 01, 2. Formulir asesmen mandiri Prom 02, dan tentu Anda bisa melihat standar-standar kompetensi yang Anda akan ambil, ya itu, atau yang akan kamu ujikan. Nah, tentu Anda masih tetap berada di TUK atau DLSP, ya Anda diberikan formulir permohonan sertifikasi. Tentu di sini ada tahapan-tahapannya, ya, di dalam formulir permohonan sertifikasi. Bagian 1 biasanya rincian data pemohon sertifikasi, ya nama lengkap Anda, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, ya kan, alamat rumah, nomor telepon, dan terakhir ya pendidikan yang Anda punya, ya. Nah, langkah berikutnya, ya, atau rincian berikutnya, B. Data pekerjaan. Nah, di sini Anda data mengisi nama lembaga Anda bekerja atau perusahaan, terus jabatan, alamat perusahaan tersebut, nomor telepon, ya tentu telepon perusahaan di sini, terus juga pak atau email, ya kan. Nah, kita lanjut bagian 2, data sertifikasi, ya. Data sertifikasi itu maksudnya tulis judul yang Anda akan ambil dan nomor skema sertifikasi, tujuan asesmen, serta daftar unit kompetensi sesuai kemasan pada skema sertifikasi yang Anda ajukan untuk mendapatkan pengakuan sesuai dengan latar belakang pendidikan, ya, pelatihan serta pengalaman kerja yang Anda miliki. Bagaimana kolomnya? Ya ini seperti ini, ya skemanya.
ya, judulnya, sertifikasinya, klasternya, nomornya, tujuan asesmennya ya apakah Anda sertifikasi maksudnya awal ataukah Anda memperpanjang sertifikatnya. Tentu di sini sertifikat ulang atau tidak kompeten waktu kamu ngikut pertama ya. Itu langkah berikutnya, Anda ke Prom APL 02 yaitu asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri ini tetap sama ya dengan formulir pendaftaran ya, berupa tabel. Di situ tertera judul yang Anda atau sertifikat apa yang Anda akan dapatkan ya, tentu ditulis nomornya ya kan. Terus TUK-nya sewaktu atau tempat kerja atau mandiri. Terus juga nanti diberikan informasi oleh petugas TUK-nya, diberikan nama asesornya, terus nama peserta ya, tentu di sini Anda ya, asesinya namanya siapa gitu kan. Tanggalnya ya tentu tanggal yang Anda sekarang menghadap di TUK atau di LSP. Nah, langkah berikutnya di asesmen mandiri ini tentu Anda diminta untuk 1. Mempelajari kriteria unjuk kerja yaitu atau KUK ya, batas variabelnya, panduan penilaiannya, dan aspek kritis seluruh unit kompetensi yang diminta untuk diakses. 2. Melaksanakan penilaian mandiri secara objektif atas sejumlah pertanyaan yang diajukan. Bila Anda menilai diri sendiri sudah kompeten atas pertanyaan tersebut, tulis di tanda ini ya, centang ya, pada kolam kompetensi. Dan bila Anda menilai diri sendiri belum kompeten, tulis tanda centang juga pada kolam belum kompetensi. 3. Mengisi bukti-bukti kompetensi yang relevan ya, maksudnya yang pas gitu kan. Sejumlah pertanyaan yang dinyatakan kompeten bila ada. 4. Mendatangani formulir asesmen mandiri. Nah, di kolam ini Anda betul-betul harus apa yang ditulis itu ya, tentu Anda harus betul-betul jujur ya, menguasai ya, kamu tulis berkompeten. Kalau Anda tidak tidak berkompeten berarti belum kompeten. Nah, cuman mungkin nanti bisa dilihat oleh asesor dari penglihatan atau pengisian di panduan asesmen mandirinya. Kita lanjut ke panduan asesmen mandiri, yaitu biasanya berupa tabel. Di situ tertera unit kompetensi, kode unit, yaitu di sini saya ambil salah satu contoh adalah AutoKR 040201. Judul unitnya yaitu pemeliharaan atau servis sistem rem. Nah, instruksinya juga Anda baca ya. Dalam arti instruksinya mana yang harus diisi gitu kan. Contoh di sini dapat saya memelihara servis sistem rem dan komponen-komponennya. Nah, kalau Anda bisa ya dicentang di K kompetensi. Kalau tidak bisa ya berarti kamu dicentang belum berkompetensi. Kalau Anda berkompetensi berarti apa buktinya? Di sini ditulis ya di sisi kanan ini. Terus juga berikutnya juga seperti itu ya kan. Terus sampai berikutnya ya sesuai dengan pertanyaannya.
Ya, halaman berikutnya setelah Anda mengisi panduan asesmen itu tadi di atas, nah di bawahnya itu kamu tanda tangani ya, tanda tangani asesi ya, kamu berarti asesinya, dan diajukan ya ke asesor. Nah, nanti asesornya yang akan menandatangani ya. Dan itu Anda setelah selesai mengisi kedua itu ya, Anda kembalikan formulir Prom APL 01 dan 02 ya, tinggal menunggu dan jadwal pra-asesmen selanjutnya ya. Nah, kita lanjut ke langkah nomor 2, yaitu langkah-langkah pra-asesmen, yang dimana Anda menghadap ke asesor ya, tentu membawa berkas pendaftaran dan biodata sertifikat yang menunjang. Nah, setelah Anda ketemu dengan asesor, kita lanjut langkah berikutnya. Anda setelah menemui asesor ya, asesor mempersilahkan Anda ya, tentu asesor bekerja berdasarkan instruksi kerja konsultasi pra-asesmen. Asesor mempersilahkan Anda tadi, silahkan duduk. Terus juga asesor nomor 1 membuka dengan salam ya, memastikan kondisi dalam kondusif, menjelaskan dan mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesmen. Kita lanjut ya, masing tetap Anda berhadapan dengan asesor. Asesor nomor 2 menilai asesmen mandiri dan kesesuaian bukti-bukti yang relevan dari pelatihan dan pekerjaan yang mencakup kerja, bukti, kesesuaian persyaratan yang valid, asli, terkini, memadai, gunakan format APL 02 bagian 3 kolom 3 dan 4. Menilai asesor itu menilai asesmen mandiri dipandang dengan kesesuaian bukti-bukti yang relevan, pendukung atau persyaratan sertifikasi, merekomendasikan berikut serta asesmen lanjut guna Prom APL 02 kolom rekomendasi dan catatannya. Kita lanjut. Tetap masing asesor ketiga menjelaskan asesmen, proses dan hasil asesmen termasuk SKKNI dan unit kompetensinya dijelaskan. Formulir rencana Prom POA 01. Kita lanjut. Asesor juga nomor 4 mendiskusikan dan menginformasikan perencanaan dan pengorganisasian asesmen. Isinya menjelaskan pendekatan asesmen, tujuan asesmen, konteks asesmen, jalur dan pendekatan asesmen, strategi asesmen, dan acuan pembanding atau standar kompetensi. Lanjut. Nomor 5, asesor menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tata tertib asesmen, aturan peraturan perusahaan, K3 ya, K3 di dalam TUK atau penyesuaian yang wajar ya, dan mengajukan banding atau kerahasiaannya. Lanjut ya, nomor 6, asesor menginformasikan jadwal pelaksana asesmen atau tanggal dan waktu atau durasi ini waktu kamu nanti asesmennya ya, dan tempat uji kompetensi atau TUK mana kan gitu. 7, menandatangani rencana dan persetujuan asesmen. Nah, tentu kamu berdiskusi waktunya ya, yang Anda bisa dan asesor sempat. 8, asesor menutup konsultasi pra-asesmen dan memberikan salam.
Oke, sudah selesai ya. Dari pertama yaitu pendaftaran dan pra-asesmen. Ya, berarti Anda tinggal asesmen ya, apabila nanti Anda di dalam pernyataannya direkomendasikan. Ya, saya ucapkan terima kasih, semoga berhasil. Kita jumpa lagi di part 2. Maksudnya di yang kedua, di pembahasan asesmen atau uji kompetensi. Ya, banyak kan masalah otomotif itu, ada 7 klaster dan banyak lagi kalau seandainya unit-unit kompetensi. Oke, saya ucapkan terima kasih.